Shalom Tiberias. Shalom. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang memegang kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kita mau terus bersyukur karena kita percaya kita boleh ada sampai hari ini semuanya karena anugerah, semuanya karena kebaikan Tuhan. Mari kita mau datang dengan sikap hati menyembah, bersyukur karena Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Tuhan Yesus setia, beri tubuh, beri darahnya agar Bapak Ibu dan hari ini yang percaya sama kasihnya Tuhan pulang, terima mujizat pulang, terima jawaban doa pulang, terima kemenangan. Yang percaya boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sama-sama, setiap kita yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang tersambung via live streaming, kita boleh satukan hati, sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Bersyukur buat Roh-Mu yang kudus ada dalam setiap kehidupan kami, menuntun kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, kesetiaan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur, kami berharga di mata Tuhan karena apa yang telah Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kami mau hidup dalam ketaatan karena Tuhan lebih dulu taat bagi setiap kami. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami percaya kami yang datang di tempat ini, kami yang beribadah via live streaming sekalipun, lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Ketika kami menyembah, memuji dalam roh dan kebenaran, dalam hadirat-Mu, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Kemenangan, kesembuhan, kelepasan terjadi bagi setiap kami. Ucap berkat buat gereja Tiberias disayang Tuhan. Ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji disayang Tuhan, bersama keluarga besarnya melayani Tuhan, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Ini kami mau siapkan hati kami, untuk kami boleh menyembah, memuji-Mu Tuhan Yesus. Kuduskan setiap kami, darah-Mu yang kudus, menyucikan, mengampuni, melayakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Kami bawa hidup kami, segala pujian kami, hanya di dalam satu nama yang dahsyat, nama yang mengubahkan setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, gereja Tiberias dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan ada dalam Bapak Ibu dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ini hati setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Dengan hati menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Yang percaya kemenangan Tuhan telah sediakan, kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sama-sama Tiberias. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami menghampiri tahta kasih-Mu Tuhan Yesus. Tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kami percaya kekuatan kami hanya Tuhan Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Boleh panggil namanya Yesusku. Hanya Daulah segalanya. Dengan hati bersyukur, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Mari menyembah Tuhan Yesus. Percaya di sini. Kemenangan terjadi. Sungguh kami percaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami bawa syukur kami Tuhan Yesus. Kami bawa hati setiap kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang hidup. Mari Bapak Ibu sama-sama dengan hati menyembah. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan, ku rasakan kuasa yang. Kuasanya dahsyat bagi yang percaya. Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan. Boleh kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Dengan iman percaya, Kau nyata di sini. Dan kemenangan terjadi di
Kuasanya dahsyat, kuasanya nyata dimanapun Bapak Ibu menyembah. Pertolongannya tepat pada waktunya. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari bersyukur. Bersyukur sama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur buat segalanya. Dia baik buat Bapak Ibu dan saya. Rencananya pasti yang terbaik bagi setiap Bapak Ibu dan saya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang layak ditinggikan. Tuhan Yesus yang layak terima pengagungan kami. Boleh angkat tangan Bapak Ibu sekali lagi. Pandang wajah Tuhan, nikmati hadiratnya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami nikmati hadirat-Mu siang hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah. Ditinggikan, ditinggikan dari dalam lubuk hati setiap kami. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud. Lebih lagi, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk, amin. Kuasanya dahsyat. Mari, lebih lagi, angkat tangan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Ini pujian kami dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yang dahsyat boleh kasih kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, boleh sekali lagi, lebih dahsyat. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, terima kasih. Terpujilah
sesuatu yang terjadi saat kami menyembah, memuji dalam roh dan kebenaran. Kami imani Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan kami gak pernah gagal. Tuhan kami hidup, Tuhan kami bekerja dalam setiap kehidupan orang percaya. Kuasa-Mu dahsyat bagi kami yang percaya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga kami punya Tuhan Yesus. Kami percaya kami punya iman di tengah masalah, di tengah pergumulan, di tengah resesi. Orang yang menyatu dengan tubuh darah Yesus, diurapi dengan minyak, melekat sama Tuhan, melakukan firman di akhir zaman. Kami percaya perbedaan Tuhan pasti buktikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan yang semakin besar, kami yang semakin kecil. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi satu nama, nama yang dahsyat, nama yang berkorban bagi setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, yang disayang Tuhan Yesus, Gereja Tiberias dengan iman, sama-sama kita boleh katakan haleluya, puji nama Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus baik, kita boleh jumpai kiri kanan kita pada siang hari ini. Salam kiri kanan, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa bagi setiap kita. Bersama-sama kita mengucap syukur pada siang hari ini. Bertepuk tangan bersama-sama buat Tuhan Yesus. Gereja Tiberias Indonesia, kita pandang dari gereja mana? Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti engkaulah saudara. Yang bersuka cita pada siang hari bersama-sama dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Hari ini bersama-sama kita bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus kita. Dengan segenap hati memuji Tuhan. Gereja Tiberias Indonesia, ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Oh, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Lebih lagi sama-sama dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh, haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Bertepuk tangan bersama-sama buat kebaikan Tuhan Yesus kita yang setia. Haleluya. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sampai hari kita percaya, karena pertolongan Tuhan yang setia bagi setiap kita. Yang mengucap syukur bersama-sama. Oh.
surga Allah. Kita berikan tepuk tangan paling luar biasa bagi Tuhan Yesus kita. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, sama-sama kita sorakan haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Sama-sama kita mengucap syukur. Come on. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Hey. Kami mengucap syukur. Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Kita percaya, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Yang percaya sama-sama dong. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara gereja Tiberias yang pujian kita kemana. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat. Sebab Tuhan dan sangat terpuji, menghancurkan. Doa Tuhan sama-sama. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Dengan bangga katakan, sebab Tuhan maha besar, kuasanya dahsyat. Sekali lagi bersama-sama, come on. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, dari segala Allah. Sebab Tuhan dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat hancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 oh dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Boleh kembali silakan duduk setiap jemaat kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pada siang hari ini, amin. Yang percaya kuasa Tuhan nyata, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus pada siang hari. Kita mengucap syukur telah memuji dan menyembah nama Tuhan terlebih dahulu bersama-sama. Kita mau saksikan itu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Selamat menyaksikan. Sesungguhnya hidup ini sederhana saja, tapi kitalah yang kadang-kadang membuat hidup ini jadi ruwet.
Jadi tidak bisa berkata cukup pada keinginan diri kita sendiri. Kita harus sadari bahwa hidup itu adalah soal pilihan atau keputusan. Mari saudara kita menata hidup kita dengan benar dan mulai berkata cukup, memiliki rasa cukup. Mari kita jalin hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus dan syukuri apa yang ada pada diri kita sebagai berkat daripada Tuhan Yesus. Keserakahan adalah ketika kita terlalu ingin memiliki segala-galanya dan tidak mau juga berbagi dengan orang lain. Kita tidak bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar kita dan merusak hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Orang yang bermurah hati akan selalu diberkati Tuhan. Terus belajar dan untuk tidak khawatir akan masa depan. Jangan biarkan kekhawatiran menjadi penghalang iman kita kepada Tuhan Yesus, tetapi bawalah dalam doa segala permintaan dan khawatir kita, karena Tuhan mampu menyediakan segalanya. Orang yang dapat menguasai diri mampu memutuskan untuk membatasi keinginan dan menyatakan cukup atas semua keinginan, dan itu adalah bukti kedewasaan rohani. Kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan Yesus. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus adalah dasar dari segala berkat yang akan kita terima. Sebab tanpa Kristus kita tidak punya akses kepada kekayaan dan kemuliaan Allah. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah Gembala Sidang jemaat Tuhan dapat saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya saya akan bacakan suara gembala pada minggu ini bagi setiap jemaat Tuhan dengan judul Apakah gereja itu? Menyambut hari ulang tahun Gereja Tiberias Indonesia ke-35 tahun dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Remau yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, berkatilah Gereja Tiberias Indonesia, berkatilah semua jemaat, pengerja, koordinator, dan para pengkhotbah Gereja Tiberias. Berkati kami semua agar terus mencari kerajaan sorga dan kebenarannya, agar kami semua menjadi warga sorga, selalu siap sedia menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, agar kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Remau yang kedua, apakah gereja itu? Gereja bukanlah bangunan. Bangunan adalah tempat untuk kita bergereja. Tapi gereja yang sesungguhnya kita ini manusia yang percaya Yesus. Kitalah gereja itu, tempat Allah mau berdiam di dalam kita dan bekerja lewat kita. Kita adalah bait Allah dan kita harus kudus, karena Allah kita kudus adanya. Apakah gereja itu? Yang pertama, gereja adalah wadah untuk beribadah. Ibrani pasal 10 ayat 25. Kita beribadah bersama adalah tanda ketatan kita kepada Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 25 mengajar kita untuk ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah, untuk saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang kedua, gereja adalah tempat pembinaan rohani orang-orang percaya. Filipi pasal 4 ayat ke-9. Gereja pada dasarnya menyediakan pengajaran dan pembinaan rohani serta memperkaya pemahaman kita akan firman Tuhan dan menginspirasi hidup yang lebih berarti. Saat kita ibadah, mendengarkan firman Tuhan, kita akan dikuatkan dan mendapatkan jawaban. Yang ketiga, gereja adalah untuk melayani sesama. Matius pasal 20 ayat ke-28. Gereja adalah tempat di mana kita dapat saling melayani serta membangun komunitas dengan talenta dan kemampuan yang kita miliki. Gereja adalah tempat kita mengasihi Tuhan Yesus dan jiwa-jiwa. Yang keempat, kesimpulan, gereja adalah orang percaya yang bersekutu dalam iman, dibentuk, dibina dalam firman Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Juga tempat di mana kita dapat belajar saling melayani dan membangun. Gereja adalah wilayah kekuasaan Tuhan Yesus. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat
belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus pada siang hari ini. Demikianlah suara gembala pada hari kiranya memberkati setiap kita umat Tuhan. Satukan nanti kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada siang hari kami berkumpul, beribadah, memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan. Kami sungguh percaya dimanapun kami berada, baik setiap umat Tuhan yang beribadah secara langsung di gereja Tiberias Bekasi Town Square, bahkan setiap umat Tuhan yang beribadah secara live streaming, kami sungguh percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu menjamah dan melawat setiap kami pada siang hari ini. Maka sebentar kami akan terima firman-Mu, kami perlu firman Tuhan untuk tuntun hidup kami. Doa kami, Roh Kudus yang ajar kami, Roh Kudus yang mampukan setiap kami, untuk kami semakin hari semakin berbuah bagi kerajaan sorga untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan hati penuh syukur. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Ini pujian syukur kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang selalu baik bagi setiap kita. Bersama-sama naikkan pujian kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang kami lalui, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu kita sembah Tuhan pada siang hari ini. Akan ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu. Yang mengucap syukur buat Tuhan Yesus baik, sama-sama akan sembah kita nyatakan, ku sembah, ku sembah Kau. Kami bersyukur, ku membalas. Kami sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu. Lebih lagi bersama-sama kita mengucap syukur, katakan ku sembah.
bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Sama-sama nyatakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang kita hadapi pada hari ini, sama-sama nyatakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu ini sembah kami, ini syukur kami Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, kami bersyukur tak dapat ku membalas. Kami sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Bersama-sama, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Sungguh besar kasih Tuhan, tak dapat ku membalas selamanya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu angkat tanganmu atas sebab nyatakan, ku sembah, ku sembah Kau, kami sembah Kau, tak dapat ku membalas. Oh Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus kita. Sama-sama, ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu bersama-sama umat Tuhan. Ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita pada siang hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus.
Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang berterima kasih buat kebaikan Tuhan Yesus, sama-sama naikkan suara kita bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami beri syukur hanya bagimu Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kita bersyukur hanya bagi Tuhan Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Lebih lagi bersama-sama kita mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Kasih ini sembah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus yang hadir sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ini sembah pujian kami. Terima kasih Yesus. Ini syukur kami. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita mengucap syukur, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Lebih lagi sama-sama katakan terima kasih Yesus. Terima kasih. Bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita renungkan kesetiaan Tuhan sampai hari ini, yang setia bagi setiap kita. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan.
kita bangkit berdiri pada siang hari ini, kita sebut firman Tuhan dengan sebagainya. Nyatakan, terima kasih Yesus, kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan Terima kasih. ini syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagi. Sekali lagi katakan ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian hormat hanya bagimu ya Tuhan, untuk segala perbuatanmu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh lewati setiap badai, tantangan, masalah dalam kehidupan kami. Kami percaya semua karena kasih-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kami, mulut kami tak pernah berhenti mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka siang hari ini kembali kami duduk dalam altar-Mu yang kudus. Kami mau dengar firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang datang cari wajah Tuhan pulang dari tempat ini bawa berkat, bawa mujizat dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal hingga akhir sesi ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Kami siap terima firman Tuhan. Mari yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita disayang Tuhan. Bilang. Haleluya. Coba angkat tangan sama-sama. Sama-sama bilang, saya diberkati, penuh sukacita dalam Kristus, kita penuh dengan berkat. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya masih masuk dalam rangkaian serial khotbah, yaitu khotbah yang sifatnya sederhana, aplikatif. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-10. 1 Samuel pasal yang ke-10. Nanti kita mulai baca dari ayat yang ke-24. 1 Samuel 10 ayat 24. Yang sudah di situ katakan amin. Walaupun kitabnya Samuel, tapi saya hari ini mau bicara tentang seorang raja yang namanya Saul. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab termasuk jemaat yang ikut ibadah secara live online. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Oke, sebelum kita baca, saudara lihat dulu semua ke depan. Bangsa pilihan Tuhan namanya bangsa apa? Israel. Israel itu adalah keturunan siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Keturunan Yakub disebut bangsa Israel. Mereka itu banyak berkembang biak di tanah Mesir, begitu kan? Mereka berketurunan di tanah Mesir. Sampai pada akhirnya Tuhan suruh bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, dipimpin oleh Nabi Musa.
Musa mati digantikan oleh Yosua. Yosua mati digantikan oleh, wah ini enak ini. Tadi saya bilang Nabi Musa digantikan oleh ini bilang Yosua. Tadi saya khotbah dia bilang digantikan oleh Yohanes. Itu beda perjanjian itu. Yosua mati digantikan oleh para hakim. Makanya kalau saudara baca para hakim itu adalah para pemimpin Israel. Hakim-hakim yang terkenal siapa? Yang perempuan ada yang tahu? Hakim perempuan? Deborah. Ada hakim-hakim Ehud, Barak, Otniel, Simson, Gideon. Kemudian banyak hakim-hakim. Tapi orang Israel bilang begini, Tuhan, bangsa yang lain punya raja, masa kita nggak punya raja? Akhirnya Tuhan kasih raja pertama Israel. Namanya adalah Saul. Perhatikan sebelum kita baca, yang minta raja siapa? Israel. Perhatikan ya. Ayat 24 saya baca, saudara, 25 kita berganti-gantian. Dan Samuel ini walaupun dia nabi, dia juga adalah hakim terakhir. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersolaklah seluruh bangsa itu, demikian hidup raja. Saudara 25, ya, kemudian sesudah itu 26, Samuel pun pulang kemana? Kemana? Kenapa nggak ke istana? Istananya belum ada. Karena dia raja pertama Israel. Dia pun pulang ke rumahnya ke Gibea. Dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Saudara 27, ya. Tetapi Tetapi yang diberkati dengan bacaan firman Tuhan, katakan amin. Saudara harus tahu dulu cerita sedikit tentang Samuel. Boleh fakta tentang Samuel? Saudara, faktanya adalah Saul. Saul itu adalah raja pertama Israel. Dia tinggi, gantengnya minta ampun. Ya. Dan Alkitab mencatat itu dia lebih tinggi daripada orang-orang sekitarnya. Tampan. Dia berasal dari suku Benyamin. Hanya untuk info, suku Benyamin itulah suku yang paling kecil di antara orang Israel. Suku yang paling kecil, jumlah populasinya juga kecil. Dan dia dilatih oleh nabi namanya Samuel. Saya yakin saudara juga ingat bahwa Saul itu akhir hidupnya juga gak bagus. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana pertama kali dia dipanggil oleh Tuhan. Ulang ya. Waktu dia dipanggil oleh Tuhan, jadi raja pertama Israel diurapi oleh Samuel. Yang minta raja siapa? Israel. Boleh buka tadi ayat 27? Lihat. Yang minta siapa? Orang Israel. 27. Tetapi orang-orang apa? Dursila berkata, masa orang model begini, orang ini dapat menyelamatkan kita Israel? Mereka menghina dia. Mereka itu siapa? Orang Israel. Menghina dia. Dia itu siapa? Saul. Dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi Saul apa? Pura-pura tuli. Pak, Bu, lihat dulu semua ke depan. Yang minta raja Israel. Yang menghina siapa? Israel. Ini loh yang sering saya katakan. Kadang-kadang memang yang terjadi adalah ada orang-orang model begitu. Dia yang minta, dia marah. Tetapi yang kita mau belajari hari ini dari responnya Saul adalah Saul itu pura-pura tuli. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, pura-pura tuli. Bilang. Bilang sama yang barusan ngomong, cuma pura-pura. Bilang. Ya. Maka tema khotbah saya pada siang hari ini adalah kuduskan telingamu. Apa tema khotbah siang hari ini? Kuduskan telinga kita, Pak, Bu. Maksudnya apa? Tidak semua omongan orang harus kita masukin telinga dan masuk dalam pikiran. Yang setuju anggukan kepala. Enggak semua, ya saudara. Dan faktanya adalah ucapan orang, apa yang Anda dengar bisa mempengaruhi psikologis Anda. Minimal ada 2 penelitian yang sudah membuktikan. Yang pertama, University of Geneva
Dibilang otak manusia secara otomatis sangat responsif terhadap suara yang marah. Ya, itu bisa mempengaruhi emosi kita. Studi ada namanya juga yang kebalikan, Mozart Effect. Kalau kita mendengarkan musik klasik yang tenang, itu bisa meningkatkan kemampuan, vice versa atau sebaliknya. Kalau sering musik yang keras-keras, maka kemampuan juga menurun. Intinya, apa yang kita dengar bisa mempengaruhi psikologis kita. Yang paham anggukan kepala. Makanya saudara, pasti saudara di antara kita semua pasti ada yang punya lagu favorit, benar kan? Setiap kali saudara dengarkan lagu favorit itu, nggak tahu kenapa, walaupun lagi bad mood dengar lagu ini pasti langsung semangat, pasti pernah kan? Ada kan? Kalau orang muda bilang namanya soundtrack of your life. Setiap kali dengar itu semangatnya minta ampun, ya. Atau juga kebalikan, ada lagu-lagu yang kalau setiap kali kita dengar nggak tahu kenapa meneteskan air mata, sedih. Misalnya mengheningkan cipta. Tapi saudara nanggap bahwa apa yang kita dengar bisa mempengaruhi psikologis kita. Yang paham anggukan kepala, yang belum paham anggukan saja kepalanya. Dan tidak semua omongan orang itu bisa kita masukkan ke telinga kita. Minimal ada beberapa suara, slide boleh, yang akan mengganggu langkah hidupmu dalam mencapai rencana Tuhan. Yang pertama, yang harus engkau singkirkan adalah suara hinaan dan orang-orang yang meremehkan. Yang kedua, suara gosip, suara fitnah. Ya, nggak usah dipikirin Pak Bu. Suara provokasi dan emosi, suara yang mengajak kita jauh dari Tuhan, suara iri hati. Kalau kita tumpuk semua kata-kata ini dalam otak kita, maka psikologi kita bermasalah. Ya. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kuduskan telingamu. Bilang. Ya. Coba bilang sama yang barusan ngomong, kamu dulu, bilang. Kenapa? Karena saya melihat ada banyak sekali orang Kristen yang punya potensi luar biasa, pada akhirnya nggak bisa maju karena semua omongan orang dipikirin. Ya, dan hari ini kita mau belajar, saudara, kenapa tidak semua omongan orang kita harus pikirin, kenapa kita harus hanya sekedar, ya, kita harus menguduskan telinga kita. Yang siap belajar katakan amin. Yang pertama, langsung saja slide. Yang pertama, engkau harus menguduskan telingamu. Kadang-kadang mirip dengan Saul, harus pura-pura tuli supaya apa? Supaya kita tetap berada pada jalur rencana Tuhan. Sama-sama bilang on the track, 3-2 ya. Iya. Kalau kita hanya urusin omongan orang, jangan-jangan omongan itu akan membuat kita makin jauh dari rencana Tuhan. Kalau Saul hanya mikirin omongan orang, maka namanya tidak akan tercatat dalam Alkitab. Sadarkah Anda, ada banyak sekali peluang Anda yang hilang cuma gara-gara terlalu mikirin kata-kata orang yang negatif? Mereka bilang, udahlah nggak mungkin sembuh, udahlah nggak mungkin bisa berhasil, udahlah ya kamu sudah terlalu ini terlalu itu. Kalau semua omongan orang kita pikirin, maka percayalah engkau tidak akan maju-maju. Tetapi selama kita fokus pada panggilan Tuhan, percayalah kalau Tuhan yang panggil, Tuhan juga yang akan menggenapi dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya saudara yang bawa Alkitab handphone boleh lambaikan tangan. Oke. Saudara yang di Alkitab handphone itu ada juga mode bahasa Inggris, lambaikan tangan. Saudara di Alkitab saudara yang bahasa Inggris, boleh bantu saya nggak? Buka bahasa Inggris ayat 27, 1 Samuel 10 ayat 27. Bahasa Inggris, tapi saya menyarankan yang mirip dengan bahasa asli bahasa Ibrani itu adalah King James Version. 1 Samuel 10 ayat 27. Tolong bantu saya dalam bahasa Inggrisnya, kata tulisan orang-orang Dursila itu apa? Ya, karena kalau dalam bahasa Inggris, bahasa aslinya, nggak ada kata orang-orang Dursila loh. Inilah orang-orang yang ngomong enggak, yang sudah dapat anggukan kepala.
Boleh teriakan ke saya, karena nggak ditulis the wicked heart, enggak. Orang-orang Dursila dalam KJV, King James Version bahasa Inggris apa? Sons of Belial. Siapa itu? Anak-anak Belial. Ternyata yang ngomong enggak, yang menghina Saul itulah anak-anak Belial. Ya, slide boleh. Saudara, kalau dalam bahasa Ibrani itu Bene Belial. Jadi tetapi Bene Belial, anak-anak Belial itu berkata, masa orang ini menyelamatkan kita, mereka menghina. Saudara, nanti saudara baca dalam 2 Korintus 10 ya. Itu Belial itu adalah lawannya Kristus. Kuasa jahat. Yang saya mau katakan adalah ketika Tuhan percayakan sesuatu yang dahsyat atas hidupmu, maka percayalah kuasa jahat tidak senang. Tetapi hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata kuasa jahat, tidak ditentukan oleh orang-orang Dursila, tidak ditentukan oleh anak-anak Belial. Hidup kita ditentukan atas rencana Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan kita. Lambaikan tanganmu, bilang saya pasti diberkati dalam Kristus. 3, 2 ya. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara, saya bertahun-tahun yang lalu pernah doain orang itu di sebuah rumah daerah Sunter. Orang ini bukan beragama Kristen, bukan dia yang panggil tapi istrinya yang panggil. Istrinya panggil lalu kemudian, Pak tolong doakan. Dia berasal dari ras tertentu. Gak apa-apa kayaknya saya sebutin. India. Dan dia memegang agama versi mereka. Gitu ya. Saya sampai di rumahnya, tentu saja ada banyak sekali sesembahannya dia. Sampai dalam perjalanan rumah, lihat di dalam rumah dia bilang begini, Pak, semua agama kan sama aja. Saya diam. Saya diam bukan berarti setuju. Ya, diajak makan, dia bilang, Pak, sama kayak ke Roma, banyak jalan menuju Roma, ke sorga juga banyak jalan. Betul ya Pak Pendeta? Saya diam aja. Diam saya bukan berarti setuju. Tetapi ini yang saya mau bilang Pak Bu, jauh lebih baik kita kalah dalam perdebatan daripada kita gagal dalam mengikuti rencana Tuhan. Saya diam. Waktu itu saya ditemani oleh seorang pendeta juga. Selesai, akhirnya pendeta yang ini ngomong begini, Pak, selesai ini habis makan. Dan selama makan malam itu, dia terus ngomong tentang agama, kita nggak mau debat. Akhirnya terakhir pendeta yang temenin saya dibilang begini, maaf, saya yang nemenin pendeta itu. Pendeta ini bilang begini, Tuhan Yesus sayang sama Bapak. Setelah pendeta ini ngomong begitu, Bapak yang dari tadi ngomongin tentang agamanya, dia bilang begini, Pak, saya terima Yesus dan saya mau dibaptis. Selama perdebatan, selama perbincangan, kita diam saja. Tetapi pada akhirnya saudara, walaupun secara perdebatan kita kalah, tetapi rencana Tuhan tergenapi. Ini yang saya mau bilang Bapak Ibu. Orang boleh ngomong yang enggak terhadap hidupmu, terhadap masa depanmu, terserah, mulut juga mulut mereka. Tetapi ingat, tidak semua pertarungan harus engkau ikuti. Tidak semua perdebatan harus engkau menangkan. Enggak apa-apa kalah debat, enggak apa-apa ikut pertempuran, yang penting rencana Tuhan tergenapi. Yang setuju katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saudara, ini pernah terjadi sama seorang nabi, namanya Nabi Nehemia. Nehemia dibuka silakan. Nehemia, nanti saudara baca di rumah ayat 1, ayat 2. Nehemia itu lagi bangun bait suci, tiba-tiba diisengin oleh 3 orang. Siapa? Sanbalat, Tobia, Geshem, orang Arab itu. Diisengin nih mereka. Ya, lagi bangun bait suci diisengin. Sampai dibilang, Nehemia datang dulu. Nehemia nggak mau. Ayat 3 langsung. Next. Lalu Nehemia mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang, sama-sama bilang, yang besar. Aku tidak bisa datang. Itu kata Nehemia. Aku nggak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Saudara nangkep apa yang saya coba maksud? Pak, Bu,
Nggak semua orang harus kita ladenin. Yang setuju anggukan kepala. Karena kalau engkau ladenin orang-orang yang seperti itu, justru engkau akan lari dari panggilan Tuhan. Makanya saudara, daripada fokus dengerin kata-kata negatif dari orang, jauh lebih baik ikut panggilan dan rencana Tuhan. Slide boleh? Iblis tidak perlu membuatmu menyerah kadang-kadang. Dia hanya perlu membuatmu sibuk pada sesuatu hal yang salah. Engkau sibuk ngeladenin yang salah, sampai-sampai waktumu habis dan rencana Tuhan tidak tergenapi dalam hidupmu. Dia akan berusaha mengisi telingamu dengan kebisingan dunia, sampai suara Tuhan terdengar samar. Jadi kalau ada suara negatif dalam hidupmu, tengking itu agar tidak menguasai pikiranmu. Tapi Bapak Ibu tolong jangan artikan kalimat saya secara letterleh. Tiba-tiba ada orang yang ngomong, saudara di depan dia dan bilang, dalam nama Yesus keluar. Jangan begitu. Ya, saudara pegang telinganya, pegang dahinya, bilang bahwa hanya kalimat yang positif yang bisa masuk dalam pikiranku. Maka percayalah, kalau hati kita, pikiran kita benar, maka berkat dari sorga pasti tercurah. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan semua dipikirin. Bilang. Ya saudara. Yang kedua, saya boleh? Puji Tuhan, haleluya. Yang kedua, kenapa kita harus menguduskan telinga kita? Agar hati dan pikiran kita tetap bersih. Sama-sama bilang tetap bersih. Saudara, kalau ini ambil aqua, saya tetesin betadin, 1 tetes 2 tetes. Saya mau tanya, walaupun ya, saya taruh betadin. Walaupun 1 tetes aja, kan warnanya tetap putih kan? Mau nggak saudara minum? Mengandung antiseptik loh. Mau nggak? Kenapa? Sudah ada, bukan noda, tapi ada sesuatu yang tidak bisa kita konsumsi. Betul kan? Saudara, kadang-kadang hati kita bagus, tapi kalau misalnya kita lebih sering dengerin kalimat negatif, hati kita bisa kotor loh. Bisa kotor. Dan uniknya, kata-kata yang kotor itu bisa mempengaruhi pandangan kita terhadap sebuah keadaan. Contoh, Musa pernah mengirim 12 pengintai, masih ingat itu? 2 pengintai datang kabarin kabar baik, Yosua dan Kaleb. 10 orang, bilangan, 10 orang lainnya yang Musa suruh mengintai negeri itu, yang sudah pulang, mereka menyebabkan apa? Segenap umat itu bersungut-sungut karena kabar busuk. Artinya, kalimat yang negatif bisa mempengaruhi perasaan kita. Saudara pernah nggak? Belum ketemu sama orangnya, belum pernah ketemu nih. Cuma gara-gara sudah dengar kalimat negatif tentang orang tersebut, akhirnya pas ketemu, kita pun sudah ilfil. Pernah begitu nggak? Itu adalah salah satu bukti bahwa kalimat negatif bisa mempengaruhi perasaan kita. Ya, hati-hati. Gini, biar saudara lebih nangkep. Tahun 2020, tahun 2021, yang sempat terkena COVID, gak usah tunjuk tangan, jangan. Kedipkan matanya aja. Oke, ada yang kalau gitu. Ada yang begini soalnya. Itu 3 kali berarti kenanya. Gitu. Saudara, waktu kena begitu, saya mau tanya, yang lebih membuat jantung berdebar, penyakitnya atau kabarnya? Beritanya. Nangkep maksud saya? Semakin kita dengerin kabar-kabar begitu, semakin hati deg-degan kan? Apalagi dulu waktu pertama-tama saya ingat tuh, begitu itu muncul, ada di sosial media, ada yang begini. Ada orang baru jalan sebentar, tiba-tiba kaku, langsung ambruk. Hati-hati dengan penyakit ini. Orang baru begitu aja, pas lagi dia baca, ada orang tiba-tiba tegang begini. Wih, hati-hati, bahaya. Padahal kram kakinya. Yang saya coba maksud adalah orang, saudara, kalau pikirannya sudah diserang dengan kalimat negatif, pikirannya pasti aneh-aneh. Makanya saudara, Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang dan patut. Sama-sama bilang kalimat terakhir, 3, 2, ya. Pikirkanlah semuanya itu. Makanya saudara, nggak semua omongan orang bisa kita masukin dalam pikiran. Tapi Pak Pendeta, itu orang ngomongnya kasarnya minta ampun, terserah, mulut juga mulut mereka. Saya dulu Pak Bu, pernah diomongin orang yang enggak, pernah nggak? Pernah. Tetapi saya ingat dulu ada dosen saya, mendiang dosen, dia bilang begini, Ger, ingat ini, kamu tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kamu. Benar kan? Tetapi kamu bisa melarang burung itu bersarang di atas kepala kamu. Kita tidak bisa melarang orang ngomong apapun, benar gak? Lah mulut-mulut mereka. Tetapi kita bisa melarang supaya omongan orang bersarang dalam pikiran kita. Maka, tapi Pak Pendeta, kok banyak banget orang yang ngomongin saya? Ingat Pak Bu, semakin engkau di atas, semakin banyak akan engkau dengar kalimat negatif. Karena nggak semua orang senang dan bangga atas keberhasilanmu. Ingat itu. Pak Pendeta, saya kok makin banyak orang yang ngomongin. Nggak apa-apa, biarin aja. Berarti engkau sedang disorot. Kalau nggak ada yang ngomongin, berarti engkau di pojokan. Nangkep maksud saya? Jadi kalau ada banyak orang yang ngomong negatif, ingat 2 hal ini. Yang pertama, kalau engkau sedang diomongin yang negatif, ingat ya negatif. Negatif itu maksudnya tidak sesuai fakta. Maka yang pertama, itu artinya engkau sedang di atas. Yang kedua, kalau ada orang yang ngomong enggak, percayalah beriman, kita ini yang ada minyak anggur saudara, bahwa orang yang coba fitnah, orang yang coba ngomong enggak terhadap setiap kita, hidupnya tidak akan lebih bahagia dari setiap kita. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang dijaga Tuhan dengan sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Slide. Telinga adalah pintu hati. Jika pintunya terbuka untuk racun, hatimu akan sakit. Terserah engkau mau dengar kalimat-kalimat yang negatif, silakan. Tapi percayalah hatimu akan sakit. Jika terbuka untuk suara Tuhan, hatimu akan hidup. Maka kuduskan telingamu untuk menjaga hati tetap bersih. Tapi saya mau bilang begini Pak Bu, percayalah sama saya, khotbahin ini gampangnya minta ampun. Prakteknya susah. Iya kan? Iya. Pendeta bilang, Bapak Ibu, hidup kita tidak ditentukan oleh kata manusia, tetapi oleh apa kata firman Tuhan. Semua jemaat pasti bilang, amin. Coba kita tes. Yang pernah diomongin orang lambaikan tangan? Semua. Yang pernah ngomongin orang? Sama. Oke. Gini. Saudara pernah nggak diomongin orang, saking diomonginnya dalam banget sampai kepikiran? Kepikirannya benar-benar kepikiran, sampai-sampai pulang ke rumah, sampai-sampai nggak bisa tidur. Iya kan? Kok bisa ya? Padahal saya sudah baik sama dia, tapi kok dia jahatnya minta ampun. Pernah begitu? Sampai ya minimal tidur terganggu, pernah? Oke, saya ganti ceritanya. Pernah nggak saudara datang ke gereja, ikut ibadah, dengar firman dari pendeta, firmannya sangat memberkati, pulang ke rumah, firmannya dipikirin, terus dipikirin, saking indahnya firman itu sampai-sampai susah tidur? Nggak usah dijawab, dipikirkan saja dulu. Artinya kita ini lebih sering terganggu sama omongan orang daripada tenang karena firman Tuhan. Makanya untuk itu perlu latihan. Perlu latihan. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa kita harus kuduskan telinga? Agar kita lebih fokus dengar suara Tuhan. Kalau kita fokus dengar suara orang, Pak Bu, percayalah ibadahmu pasti nggak fokus. Pendeta lagi ngomong, makanya Bapak Ibu kita harus bertobat jadi makin hari makin baik. Kalau hatimu bermasalah, engkau pasti akan bilang begini, wih khotbah pendeta ini bagus banget, tapi bukan untuk saya, harusnya untuk dia nih, harusnya dia datang. Itu hati kita bermasalah loh. Iya kan? Makanya kalau kita fokus, ya kita tidak dengerin suara manusia yang tadi saya sebutkan, maka engkau lebih bisa mendengar suara Tuhan. Dan harus dilatih. Yesaya.
Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi apa? Semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kalimat berikutnya, setiap pagi ia, Tuhan apa? Mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Sama-sama bilang, murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saya undang pemain musik worship leader. Maka saudara yang terkasih, kita itu jangan hanya dengerin kata-kata manusia yang negatif. Fokus supaya kita bisa dengar suara Tuhan. Saya tutup dengan ilustrasi lama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara pasti sudah tahu bahwa burung penguasa udara itu namanya burung elang. Raja Wali itu grupnya elang itu, ya. Itu burung itu besar sekali. Itu kalau saya pernah nonton, dia punya lebar kepak sayapnya itu kalau beginiin 3 meter. Sampai pernah saya lihat ada video burung elang ngambil anak kambing. Besar sekali. Dan dia penguasa udara, tidak ada satupun burung yang berani melawan dia. Kecuali yang ini. Namanya burung gagak. Saudara boleh cek faktanya itu, saudara boleh cari dimanapun, faktanya akan sama. Coba cari eagle and crow. Dan saudara yang terkasih, ada momen-momen di mana burung elang itu ketika dia terbang, dia pasti akan diganggu oleh burung gagak. Pasti itu, ada momen-momen seperti itu. Diganggu terus. Dan ketika diganggu, ingat loh, bukan karena burung gagak yang jahat, bukan. Emang udah perilakunya begitu, itu burung gagak. Saudara, kalau saya bilang burung gagak, saudara pasti lagi mikirin orang-orangnya kan? Ada yang begitu. Dan apa yang dilakukan oleh burung elang, burung gagak pun gak mau ngelawan. Kenapa? Karena burung gagak tahu itu bukan levelnya dia. Burung elang pun kalau diganggu, ini dia burung elang, gak pernah ngelawan. Kenapa? Burung elang pun sadar bahwa itu bukan level saya. Satu-satunya yang dilakukan oleh burung elang itu apa? Burung Raja Wali itu, dia terbang makin tinggi. Tinggi sekali, sampai di sebuah level di mana burung gagak tidak bisa ngikutin. Dan pada akhirnya burung gagak itu menyerah sendiri. Ya, saudara. Dan kenapa dia lakukan seperti itu? Yang pertama, burung elang sadar bahwa itu bukan level saya. Levelnya beda, sama-sama bilang levelnya beda. Ini yang saya mau coba katakan pada setiap saudara. Kalau hatimu masih gampang panas hanya karena omongan orang, kalau emosimu masih sering meledak-ledak hanya karena perilaku orang, terbangmu kurang tinggi. Maka mulai sekarang terbang ke tempat yang lebih tinggi. Pandang Yesus, pandang janjinya. Orang lain boleh bilang penyakitmu gak mungkin sembuh, engkau gak mungkin punya masa depan. Tetapi Yesus berkata bahwa yang ada minyak anggur tidak akan dirusakkan. Kita punya masa depan yang indah. Itu sebabnya tersenyumlah dan sadarlah bahwa kita adalah orang-orang yang disayang Tuhan dengan sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini kami mau menguduskan setiap telinga kami supaya lebih tajam mendengar suaramu, panggilanmu, rencanamu. Karena kami tahu bahwa suara dunia akan sangat bising, tetapi suara Tuhan membawa kami tetap tenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Turunkan tangan kita. Mari saudara, kita angkat pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, Rasa tenang, rasa tenang hati. Kau sertai jalanku. Kau sertai jalan. Ini yang kami rasakan ya Tuhan. Sepanjang hidupku
Katakan hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan, keselamatanku. Sama-sama katakan, ku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati ini kami ya Tuhan, anak-anakku. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu. Haleluya, haleluya. Tidak ada keinginan kami yang lain ya Tuhan. Karena kami tahu dalam Engkau ada ketenangan, ada kedamaian. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau agak kepikiran dengan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu engkau pikirkan. Mungkin sekarang ini ada banyak sekali suara-suara miring terhadap engkau, yang bilang bahwa engkau tidak punya masa depan, yang bilang bahwa engkau tidak cukup berbakat, bahwa engkau cukup berdosa. Tapi ini yang saya mau katakan, bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Orang boleh meremehkan kita, itu hak mereka kok. Tetapi ingat baik ini, kadang-kadang ada orang yang ngomong negatif tentangmu. Kadang-kadang bukan mereka benci sama kita kok, bukan. Kadang-kadang mereka itu ngomong negatif tentang engkau, mereka bukan benci sama kita loh. Mereka mungkin justru sedang benci sama dirinya mereka sendiri, karena tidak bisa jadi sama seperti kita. Maka biarin aja. Daripada fokus kita dengerin kata-kata orang, kita pulang sakit hati, dia ketawa-ketawa, jauh lebih baik kita dengar suara Tuhan yang menenangkan. Dan kalau engkau dengar suara Tuhan yang menenangkan, maka engkau akan sadar bahwa hanya dalam Kristus ada kemenangan, hanya dalam Kristus ada sukacita. Saudara, tundukkan kepala, izinkan saya berdoa. Tuhan, lihat anak-anak-Mu Tuhan, kami yang datang ke hadirat-Mu pada sore hari ini. Kami yakin, kami percaya bahwa orang boleh bicara apapun, tetapi sama seperti sikap yang diambil oleh Saul, dia akan tetap pura-pura tuli, karena kami tahu bahwa rencana Tuhan dahsyat atas kehidupan kami. Kami percaya kami akan terus melangkah dalam iman, karena kami punya potensi yang luar biasa. Ini sebabnya sore hari ini Tuhan, kami tidak akan fokus pada kalimat negatif. Kami akan fokus pada rencana dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan setiap yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri, angkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan sama-sama katakan, ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan yuk angkat tangan kita di hadapan Tuhan. ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Katakan, Engkau tahu ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Katakan, ku renungkan. Yuk angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Mari di atas kepala kita beri
Sama-sama kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, kami bangga, kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kami. Maka biarlah setiap kami boleh hidup, bukan kata orang, tapi hidup berdasarkan apa kata firman Tuhan bagi setiap kami. Maka bersyukur, ajar setiap kami, didik setiap kami untuk kami boleh terus merenungkan firman Tuhan, melakukan firman-Mu siang dan malam, biar hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Tidak lupa kami ucap berkat buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Gary Tengker bersama istri, bersama keluarganya melangkah melayani Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Sebagai rasa syukur kami di sore hari ini, Tuhan, kami akan membawa persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi apa yang dikerjakan, setiap usaha, toko dagangan, setiap pekerjaan, setiap proyek, setiap tender diangkat Tuhan naik menjadi kepala, berhasil dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengucap syukur, yang disayang Tuhan Gereja Tiberias, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat memberi dengan hati mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari datang dengan hati mengucap syukur buat kasih setia kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Lebih lagi yang bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Kami nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu jemaat Tuhan telah berikan di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita sambut pengorbanan Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan Yesus, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan setiap kami, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari saudara, kita teduhkan hati kita sejenak, supaya kita layak terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu, dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu
dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Angkat seluruh kutukku agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak cuci darah dengan ucapan syukur. Kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Kami kudus, kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga dalam rumah tangga, pertengkaran, perceraian. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit sembuh. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kolesterol kami normal, tidak asam urat. Kami doa tekanan darah kami normal dalam nama Tuhan Yesus. Kami sehat, panjang umur, diberkati Tuhan. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Termasuk engkau yang sudah bertahun-tahun punya masalah dengan alergi makanan, bawa dalam doa, bicara sama Tuhan. Engkau yang ada bagian tertentu dalam tubuhmu yang gatal-gatal, bahkan sudah berutulan begitu, sudah berbulan-bulan, bawa dalam doa. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan setiap kita. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan Gembala Sidang Tiberias untuk mengucapkan perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel dengan roti mana tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang kudus di akhir zaman, terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kembali kita boleh bangkit berdiri. Sama-sama kita boleh angkat tangan kita dua-dua. Kita mengucap syukur
buat kasih setia kebaikan Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri. Mari angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara yang bawa minyak urapan, saudara boleh angkat botolnya, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, tiap pot, tiap tetes inilah minyak urapan dari sorga. Muliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami, bahkan diolesi atas toko, dagangan, bisnis, usaha, properti, dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk dan silakan saudara berdoa di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan, pergumulan, bawa dalam doa, bicara sama Tuhan. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus. Itu setiap lembar ponan doa yang tulis oleh anak-anakmu, Tuhan berkati. Juga Runggu Siman Juntak, Tuhan berkati. Egon, Tuhan berkati. Juga Grace Natali diberkati Tuhan. Juga Andrew Pendu, Tuhan berkati. Juga Ripka Kesia Kaing diberkati. Juga Pak Pangimanan bersama keluarga diberkati Tuhan. Pak Surya bersama keluarga Tuhan berkati selalu. Juga keluarga Zega diberkati Tuhan. Juga Pak Agus juga Tuhan berkati. Pak Budi Santoso diberkati Tuhan. Mereka yang menulisnya dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Doaku, setiap keluarga yang hadir, suami, istri, orang tua, anak, mereka yang hadir ke tempat ini, biarlah Tuhan beri mereka kerukunan, kedamaian. Karena Alkitab berkata, kesitulah berkat dicurahkan. Mereka yang datang dengan segala pergumulan, sakit, penyakit, beban, permasalahan, biar Tuhan yang turut campur tangan dalam memberikan setiap kepastian dan jawaban. Mereka yang datang ke tempat ini rindu untuk terus cari wajah Tuhan. Kami percaya siapapun yang cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Saudara, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkati selalu, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sehat, panjang umur bersama seluruh keluarga, anak menantu cucu dalam perlindungan kuasa Tuhan. Berkati juga para leader kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Bapak Dr. Aristo, Tuhan berkati, Tuhan sayangi selalu. Bahkan juga berkati segala program-program Gereja Tiberias Indonesia, juga Gereja Tiberias Medan yang akan ibadah. Tuhan berkati, yaitu pembukaannya tanggal 15 Agustus. Tuhan berkati, Tuhan sayangi, kirim banyak jiwa supaya biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati juga rencana baptisan selam Gereja Tiberias tanggal 22 Agustus. Tuhan kirim banyak jiwa untuk menyerahkan hidupnya, dirinya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih koordinator di tempat ini, Pak David Raharja bersama keluarga, selalu dalam penyertaan-Mu. Hamba bersama istri, anak-anak, selalu dalam perlindungan kuasa Tuhan. Juga setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan sesi pada sore hari ini, worship leader Bung Alfredo, Tuhan berkati. Bung Richard, Tuhan berkati. Rekan-rekan singer, rekan-rekan pemain musik, tim choir, tim media, asyar, kolektan, guru sekolah minggu, pendoa syafaat, apapun yang kami kerjakan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri. Kita datang dengan berkat, kita pulang bawa berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu pada